Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rafaedi dengan nomor induk CP238 dari Universitas Islam Makassar, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih bedanya antara judo dengan info RP, atau bisa dibilang sih judo versus info RP. Nah, judo versus info RP. Kita mulai dari definisi. Info RP adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola proses inti mereka seperti keuangan, rantai pasokan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Import menawarkan solusi yang khusus untuk industri tertentu, menyediakan fungsionalitas yang disesuaikan untuk sektor seperti manufaktur, kesehatan, retail, dan distribusi. Perusahaan teknologi multinasional yang memiliki kantor pusat di New York, Amerika Serikat, Info didirikan pada tahun 2002 dengan nama awal Agilis, yang kemudian diubah menjadi Info pada tahun 2004. Sejak pembentukannya, Info telah tumbuh melalui akuisisi strategis sejumlah perusahaan perangkat lunak, bisnis untuk memperluas portofolio produk yang memperkuat posisinya di pasar ERP. Definisi Udo. Udo adalah rangkaian aplikasi bisnis open source dengan berbagai fungsi manajemen seperti CRM, Customer Relationship Management, e-commerce, akuntansi, tagihan, manajemen manajemen inventory, manajemen gudang, manajemen keuangan, sales dan pembelian, manufaktur, hingga manajemen proyek. Udo pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 oleh Fabian Pichel, seorang pengusaha Belgia. Saat itu, Ludo masih bernama Ini ERP, yang merupakan sistem ERP yang mudah digunakan untuk bisnis kecil dan menengah, memiliki kantor di Jakarta dan Bekasi, dan kota Semarang. Positif Indonesia menawarkan layanan Positif Indonesia menawarkan layanan implementasi sistem Udo. Kita masuk dari fiturnya. Fitur Udo itu ada satu, yaitu fitur Udo kategori tarif dan CRM, yaitu tarif manajemen, penawaran, penawaran, pesanan, penjualan, dan faktur otomatis. Ada juga yaitu CRM, yaitu peletakan prospek, peluang, dan manajemen aktivitas penjualan. Kategori kedua itu inventory dan warehouse management. Inventory management peletakan stok secara real-time, multi-bulan, dan manajemen transfer stok. Manufacturing kategori ketiga yaitu manufacturing dan MRP, yaitu manajemen pesanan produksi, bill of material, BOM, dan jalur produksi. Kategori keempat yaitu purchase dan vendor management. Purchase management yaitu permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan penggunaan pemasok. Nah, dan vendor price list, manajemen daftar harga pemasok dan perbandingan penawarannya. Kategori kelima itu accounting and finance. Yang pertama itu expense management, pelacakan dan pengelolaan pengeluaran. Yang kedua bank synchronization, yaitu rekonsiliasi bank otomatis dan sinkronisasi transaksi. Yang ketiga multi currency and multi company, itu mendukung operasi bisnis lintas mata uang dan perusahaan. Tax management, yaitu pelaporan pajak otomatis dan pelacakan kepatuhan pajak. Ke kategori 6 yaitu human resource. Pertama ada employee management, yaitu manajemen data karyawan, kontrak, dan catatan kehadiran. Payroll yaitu penggajian otomatis, perhitungan pajak, dan laporan penggajian.
Ya, kategori ketujuh, project and timesheet management. Project manajemen itu perencanaan proyek, tugas, dan pencapaian. Timesheet itu perencanaan waktu yang dihabiskan oleh perencanaan waktu yang dihabiskan untuk proyek dan tugas. Yang kedelapan, kategori kedelapan itu marketing, email marketing, kampanye email dan perencanaan respon. Event management, pengelolaan acara, pendaftaran, dan perencanaan partisipasi. Kategori ke-9, website and content management. Website builder, alat-alat dan lepas untuk membuat dan mengelola web. Hmm. Yang kedua itu blog and forum, pengelolaan konten blog dan forum. Kategori ke-10, reporting and dashboard. Custom report, yaitu pembuatan laporan custom untuk berbagai modul. Kategori ke-11, integration and customization. API and connector, integrasi dengan aplikasi pihak ketiga dan API terbuka untuk pengembangan custom. Dan yang terakhir yaitu studio and customization, alat untuk menyesuaikan aplikasi termasuk pembuatan modul dan arus kerja custom. Sekarang kita masuk yaitu di bagian fitur import ERP. Fitur import ERP ini bisa dibilang agak berbeda dengan fitur dari Udo, karena fitur Udo ini dia bersifat open source, sedangkan fitur import ERP dia bukan bersifat open source melainkan kompleksitasnya jadi agak berbeda dibanding Udo-nya, dibanding lawannya yaitu Udo-nya. Fitur import, fitur dari import ERP, ya kategori pertama ERP, import suite industrial, ada juga import suite distribution, import suite financial, import entry, manajemen order dan faktor. Ya, jadinya bisa dibaca. Kategori kedua, supply chain management, SPM, manajemen rantai pasokan, perencanaan permintaan dan pasokan, manajemen logistik dan optimasi rantai pasokan. Warehouse management, pelacakan inventaris, pengelolaan gudang, dan pemenuhan pemesanan. Kategori ketiga itu customer relationship management, manajemen pelanggan, yaitu melacak interaksi antara pelanggan, prospek, dan peluang. Sedangkan manajemen penjualan itu pelacakan penjualan, penawaran, dan analisis kinerja penjualan. Kategori keempat, hukum kapital manajemen, manajemen karyawan, data karyawan, kontrak, dan tata kehadiran. Rekrutmen itu manajemen lowongan pekerjaan, pelacakan pelamaran, taruh wawancara. Kategori kelima, manufaktur dan manajemen produksi, production planning, yaitu perencanaan dan penjadwalan produksi, pelacakan jalur produksi. Dan manajemen pesanan kerja, yaitu pengelolaan pesanan kerja dan pelacakan kemajuan produksi. Kategori ketujuh yaitu distribution and warehouse management, inventory management, yaitu manajemen stok, pelacakan batch, dan serial number. Kategori ke-8 itu analytic and business intelligence, yaitu ada dua, reporting and dashboard, sebagai laporan custom, dashboard KPI, dan analisis data. Dan data visualization, visualisasi data untuk analisis yang lebih mendalam. Kategori ke-9 itu asset management, enterprise asset management IM, manajemen pemeliharaan aset, pelacakan aset, dan manajemen siklus hidup aset. Dan fasilitas manajemen, manajemen fasilitas dan pemeliharaan. Kategori ke-10, code and integration, web suite, solusi berbasis code
yang terintegrasi dengan berbagai modul di importnya. Kategori ke-11, Industry Specific Solution. Yang saya ambil itu Food and Beverage. Fitur khusus untuk industri makanan dan minuman, termasuk pengecekan kualitas dan manajemen peraturan. Sekarang kita memasuki bagian harga. Harga antara harga udu dengan harga impor ART. Karena saya mendapatkan sebuah referensi, maka ini adalah harga dari udunya. Bisa kita lihat satu aplikasi gratis, bisa kita coba menggunakannya hanya untuk satu modul saja, dan kita bisa berlangganan per bulan. Per bulan eh, semakin banyak lah. Nah, ini harga tentang impor ART. Karena saya tidak mendapatkan harga tentang impor ART, maka saya mencari sebuah referensi yang mengatakan bahwa harga impor ART itu bervariasi tergantung pada jenis paket dan faktor lain. Untuk paket standar bisnis bisa membayar antara $70 sampai $200. Untuk paket premium bisnis bisa membayar antara $1.000 hingga $50. Untuk paket standar biasanya dibayar per bulan, sedangkan paket premium biasanya berupa lisensi abadi. Biaya total kepemilikan impor software juga mencakup biaya lain seperti biaya emisi produk, biaya add-on software, biaya konsultasi, biaya pelatihan, dan biaya customer support. Biaya implementasi for profit bisa bervariasi, berkisar antara $500.000 hingga $5 juta. Nah, integrasi antara UDO versus ERP. Integrasi antara UDO dan Info ERP memiliki perbedaan dalam hal kemudahan, fleksibilitas, dan kompleksitas. UDO dikenal mudah diintegrasikan dengan aplikasi peer-to-peer berkat API yang terbuka dan fleksibel. Banyak plugin dan konektor yang tersedia di marketplace UDO yang memungkinkan bisnis untuk dengan cepat menambah fungsionalitas tambahan. Di sisi lain, Infor memiliki platform integrasi sendiri yang disebut InfoOS yang mendukung integrasi yang lebih kompleks. Meskipun kuat, integrasi Infor sering memerlukan tenaga ahli karena kompleksitas sistem yang lebih tinggi. Dari segi fleksibilitas, Odoo menawarkan opsi yang sangat fleksibel untuk mengkustomisasi dan mengembang integrasi. Komunitas Odoo juga menyediakan berbagai modul integrasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Sebaliknya, Infor menawarkan integrasi yang sangat spesifik industri, sementara Odoo memungkinkan lebih banyak kustomisasi. Infor biasanya memerlukan solusi platform yang lebih terbatas namun mendalam, yang sesuai dengan kebutuhan operasional industri tertentu. Bisa kita mengetahui di sini, kesimpulannya, Odoo akan digunakan untuk luar lingkup bisnis dari kecil hingga menengah karena fleksibilitas tinggi, dan harganya cukup terjangkau. Banyak para pihak bisnis menggunakan Odoo untuk menjadi jalan untuk melakukan mengadopsi ERP. Sedangkan untuk industri yang tipe skalanya besar, maka dia akan menggunakan yang namanya InfoRP. Untuk menggunakan InfoRP pun harga juga tidak nanggung karena cukup mahal dan membutuhkan biaya tenaga ahli yang bisa menggunakan InfoRP tersebut. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.